Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kembali kita mempelajari kitab Mabahits fi Ulumil Quran setelah ujian tengah semester kemarin. Masih ada beberapa pembahasan yang perlu kita selesaikan, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Pada pertemuan yang sebelumnya, yang kita bahas adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada para malaikat. Dan yang sekarang adalah bagaimana proses Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada para rasulnya. Di antara para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan antum buka halaman 13 ya. Baik, kita buka halaman 13. Halaman 31. Halaman 31. Baik. Di halaman 31 ini ya, 31 yang akan kita bahas pada hari ini adalah ini. Kaifiyatu wahyillahi ila rusulihi. Bagaimana ya, proses kaifiyah itu kalau diterjemahkan itu bisa bermakna tata cara atau proses atau proses atau tata cara atau bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Pada pembahasan sebelumnya yang kita bahas adalah kaifiyatu wahyillahi ilal malaikah. Ini sudah. Sekarang kita proses wahyu Allah kepada para rasul. Nah, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan yuhillahu ila rusulihi biwasitatin wa bi ghairi wasitah. Allah Ta'ala mewahyukan kepada para rasulnya dengan perantara dan tanpa perantara. Dengan perantara dan tanpa perantara. Maksud dengan perantara yaitu dengan perantara malaikat tentunya, ya kan? Tanpa perantara seperti apa nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Baik. Fal'ula, yang pertama, biwasitati Jibrila malakil wahyi wa sayati bayanuhu. Yang pertama adalah dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang ditugaskan untuk wahyu. Wa sayati bayanuhu, dan akan datang penjelasannya. Dan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara yang istimewa, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat Jibril, yang mana malaikat tersebut memiliki sifat-sifat yang agung. Di antaranya adalah mulia, kuat, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga malaikat ini, malaikat Jibril alaihi salam, dimuliakan oleh malaikat-malaikat yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin. Ya, itu ayat-ayat tersebut mensifatkan sifat Jibril. Jadi Jibril alaihi salam memiliki sifat-sifat yang mulia, yang mana Allah jadikan malaikat Jibril sebagai malaikat
membawa tugas, yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya. Baik. Al-alif wa tsani huwa alladhi la wasitata fihi. Yang kedua yaitu yang tidak ada perantara. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada rasulnya tanpa perantara. Baik, kita bahas yang pertama. Kita bahas macam-macam wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya tanpa perantara. Jadi yang alif ini ikhwas sekalian, ya, ini cabang dari poin kedua. Poin kedua, wahyu Allah tanpa perantara itu banyak macam-macamnya. Yang pertama, minhur ru'ya as-salihatu fil manam. Di antaranya adalah mimpi yang baik pada saat tidur, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Ya. Adapun mimpinya selain nabi itu bukan wahyu. Akan tetapi bisa jadi mimpi selain para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, mimpinya seorang mukmin yang dia bukan nabi dan rasul, maka bisa jadi mimpinya itu adalah, yang pertama adalah kabar gembira untuknya, atau yang kedua bisa jadi itu adalah bunga tidur, atau suatu hal yang dia pikirkan sebelum dia tidur. Contoh, antum sebelum tidur memikirkan makan mie ayam, ya, dalam kondisi yang sangat lapar, tapi antum juga ngantuk. Sebelum tidur antum membayangkan makan mie ayam. Ya, ketika itu antum tertidur. Pada saat tidur antum mimpi makan mie ayam. Nah, itu bisa jadi suatu hal yang terbawa pada tidur, pikiran yang terbawa pada tidur antum, yang antum pikirkan sebelum tidur. Atau jenis yang ketiga, mimpi dari gangguan syaitan. Ya, syaitan bermain-main dengan anak Adam. Nah, mimpi-mimpi yang buruk, dan mimpi-mimpi yang buruk ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Baik, itu sebagai faidah saja. Baik. Nah, adapun mimpi para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah wahyu. Ada hadisnya, yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan, awalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Yang pertama kali dimulai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang baik pada saat tidur. Jadi ini maksudnya awal kali permulaan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang baik pada saat tidur. Ini maksud awalu ma budi'a bihi. Kemudian kata beliau, fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat sebuah mimpi kecuali hal tersebut datang mithla, seperti falaqis subh, seperti cahaya subuh yang menyingsing.
Ini hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Baik. Kata beliau, kata penulis rahimahullah, wa kana dzalika tahyi'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanzila alaihi al-wahyu yaqdatan. Maka hal tersebut terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat mimpi di dalam tidurnya, dan itu adalah sebagai wahyu. Maka hal tersebut tahyi'atan, sebagai persiapan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yanzila alaihi al-wahyu yaqdatan, sampai atau agar diturunkan wahyu kepada beliau dalam kondisi beliau terjaga. Jadi mimpi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan pada saat beliau tidur berupa wahyu, itu adalah berupa wahyu, maka itu adalah sebagai bentuk persiapan, ya, proses persiapan akan diturunkannya wahyu kepada beliau pada saat beliau terjaga. Jadi sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beliau terjaga, tidak tidur, maka beliau diberikan mimpi yang baik, yang mana itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa difahami, ya. Berarti ini menggunakan perantara atau tidak mimpi tersebut? Jawabannya wala wasit, tanpa perantara. Jadi kalau antum ditanya di ujian, sebutkan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu tanpa perantara, antum sebutkan diantaranya adalah pada saat beliau tidur dan mendapatkan mimpi yang baik. Dan mimpi baik bagi para nabi adalah wahyu. Naam. Walaysa fil Qur'ani syai'un min hadzal naw'. Dan di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun dari macam yang seperti ini. Maksudnya apa? Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang diturunkan kepada beliau pada saat beliau tidur. Tidak ada. Kata penulis, li'annahu, karena Al-Quran itu nazala jami'uhu, semuanya turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqdatan, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga, tidak tidur, ya. Jadi ini dikecualikan, ya ikhwas sekalian, kalau Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beliau tertidur, ya. Khilafan, dan ini menyelisihi, berbeda, liman, bagi orang yang idda'a nuzula suratal kautsar manaman. Dan ini pendapat yang tadi disebutkan oleh penulis, ya, yang pertama tadi, ini khilafan, ya, menyelisihi orang yang menganggap nuzula suratal kautsar, menganggap turunnya surat Al-Kautsar itu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Jadi ikhwas sekalian, ya, untuk surat Al-Kautsar ini, ya, ada yang mengatakan bahwa surat Al-Kautsar turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau tidur. Padahal tadi Syekh rahimahullah mengatakan semua Al-Quran itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau terjaga. Dan ini tentunya perselisihan, silang pendapat, ya, di sini silang pendapat, perbedaan pendapat. Baik, ada satu hadis yang mana hadis tersebut dianggap bahwa surat Al-Kautsar
turun kepada Nabi SAW dalam kondisi beliau tidur. Bagaimana hadisnya? Ini dia. Fa fi sahihi Muslimin an Anas radhiyallahu anhu. Di dalam sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina fil masjid." Ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kita pada suatu hari, baina adhurina, di tengah-tengah kami, fil masjid, di masjid, id ughfiya igfa'atan, atau id ughfiya igfa'atan. Ketika itu beliau dipingsankan, ya, pingsan dengan sejenak. Igfa'ah, pingsan, maksudnya pingsan yang sebentar. Thumma rafa'a ra'sahum mubtasiman. Kemudian beliau mengangkat kepalanya setelah pingsan. Beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Faqultu, maka Anas mengatakan, aku pun mengatakan, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, nazalat alayya anifan suratan, telah turun, atau suratun, telah turun kepadaku baru saja anifan, sebuah surat. Faqara'a, maka Rasulullah SAW membaca surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan bersembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu, dia adalah yang terputus, atau dia yang akan hancur. Ini hadis di dalam Sahih Muslim, dianggap oleh sebagian bahwa hadis ini menunjukkan surat Al-Kautsar turun dalam kondisi Nabi SAW tidur, ya. Kata Syekh Manna Al-Qattan, fala'alla al-igfa'ata hadhihi hiya al-halatu allati kanat ta'tarihi indal wahyi. Maka bisa jadi, ya, barangkali, ini komentar siapa? Syekh Manna Al-Qattan. Karena Syekh Manna Al-Qattan mengatakan semua Al-Quran itu turun pada kondisi Nabi SAW terjaga, tidak tidur. Lalu beliau mengomentari hadis ini dan mengatakan bisa jadi, ya, pingsan tadi itu yang sejenak, hiyal halatul lati, itu adalah sebuah kondisi, kanat ta'tarihi indal wahyi, yang mana kondisi tersebut sudah biasa muncul, biasa hadir, biasa terjadi pada saat wahyu turun. Ta'tarihi, yang datang pada saat wahyu turun. Ya, jadi kalau wahyu turun, ya, Nabi SAW itu tertunduk, ya, tertunduk. Bahkan di sebagian riwayat diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, beliau itu saking tidak kuatnya menahan wahyu tersebut, beliau sampai tersungkur atau bergemetar kadang, ya. Dan ini disaksikan oleh sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini menunjukkan, ikhwas sekalian, bahwa wahyu itu berat, ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Dan ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu berat. Al-ilmu tsaqil, ya ikhwan. Ilmu itu berat. Yahtaj ila al-mujahadah was-sabr wal-musabar, butuh terhadap kesungguhan, ya, terus menerus bersabar di dalam menimba ilmu, di dalam menerima ilmu ini harus bersabar, ya. Maka
Nabi SAW saja seperti ini kondisinya pada saat beliau menerima wahyu atau ilmu, maka apalagi kita, dan kita orang yang sangat-sangat butuh kepada ilmu, tentunya harus lebih lebih ekstra, lebih banyak yang harus kita usahakan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Al ilmu in a'taita kullaka yu'tika ba'dahu. Ilmu itu kalau engkau memberikan semua yang engkau miliki untuk ilmu, ilmu akan memberikan kepadamu hanya sebagian saja. Lalu bagaimana kalau kita tidak memberikan apa yang kita miliki semuanya untuk ilmu? Maka apa akibatnya yang kita dapatkan? Maka ini menunjukkan ya ikhwah, agar kita selalu berusaha dan terus-menerus konsisten di atas ilmu dan kebenaran. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.